Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali dalam majelis menuntut ilmu dan mencari keberkahan bulan Ramadan. Semoga usaha kita ini menjadikan kesempurnaan kita di dalam meraih kemuliaan bulan Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba golongan orang yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita cinta kepada beliau. Ramadan tinggal 3 hari. Di akhir Ramadan ini, mari kita meningkatkan ibadah-ibadah kita. Karena setelah Ramadan, tidak lagi ada kelipatan pahala atas apa yang dilakukan oleh umat manusia. Karenanya, mari kita bersama-sama merenungi apa yang didoakan oleh malaikat Jibril dan itu diamini oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang didoakan oleh malaikat Jibril. Yang pertama adalah celaka bagi orang-orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Artinya bahwa Allah telah menghidupkan kita, memberikan umur panjang di bulan Ramadan tetapi tidak digunakan secara optimal. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari Allah, kebiasaan-kebiasaan yang dibenci oleh Allah masih tetap dijalani. Dan perintah untuk menuju rumah Allah justru enggan, dan itu dilakukan hanya bila hatinya riang. Maka golongan ini oleh Jibril didoakan agar Allah memasukkannya ke dalam api neraka karena Allah tidak menerima puasanya karena tidak menjalankan apa saja yang diperintahkan di dalam bulan Ramadan. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita tetap giat melaksanakan ibadah puasa dan sampai di penghujungnya. Walaupun Lailatul Qadar ada di malam ganjil dan itu masih ada kesempatan sehari, yakni malam 29, tetapi kita tetap senantiasa istiqomah mendekatkan diri kepada Allah dan iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk dan memohon kepada Allah dimasukkan oleh orang-orang yang puasa sesungguhnya. Yang kedua, Jibril berdoa, barang siapa yang dibacakan namamu wahai Muhammad tetapi dia tidak bersalam, maka celaka. Karenanya lah kita sebar banyak sholawat dan kita sambut setiap ada sholawat Nabi Sallu Alaihi. Ini menunjukkan bahwa cinta kita kepada Rasulullah bukan saja kita melaksanakan apa-apa yang telah dicontohkan
dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Rasulullah, tetapi juga menyambut dan mengagungkan namanya. Sehingga suatu majelis kalau tidak diawali dengan salah satunya bersolawat, maka keberkahan itu menjadi berkurang. Dan yang ketiga, yang didoakan oleh malaikat Jibril adalah celaka bagi orang yang mendapati masih mempunyai orang tua, tetapi tidak mampu menjadikannya masuk surga. Karenanya, mari kita melihat diri kita sendiri. Masih adakah orang tua kita yang diberikan kesempatan hidup bersama kita? Itulah kunci surga yang sangat besar. Karena apa? Ketika zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang mengajukan diri untuk menjadi salah satu pasukan perang. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau masih punya ibu? Masih ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kembali pulang dan rawat ibumu, karena itu akan menjadi sahidmu dalam keluarga. Maka kalau melihat peristiwa ini, berapapun besarnya yang kita korbankan untuk agama Allah, tetapi kalau masih punya ibu, punya orang tua, kita abaikan begitu saja, maka ini salah satu penghalang kita untuk mendapatkan kehidupan bahagia di dunia, apalagi kelak ketika hidup di akhirat. Karenanya Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa mengapa orang tua ini menjadi salah satu kunci masuk ke dalam surga, karena yang jelas kebetulan 3 hari berturut-turut ini kita membahas tentang birrul walidain, karena di sana Rasulullah memberikan peringatan dan pernyataan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di telapak kaki orang tua, dan ini garis besarnya adalah ibu. Maka berbahagialah orang yang masih punya orang tua, masih punya kesempatan untuk mendapatkan pintu kunci pintu surga. Maka sejauh kaki melangkah, maka utamakanlah melangkah kepada ibu keluargamu. Sejauh kita bersenang-senang, maka senangkanlah hati orang tuamu. Karena kepedihan orang tua tidak akan pernah disampaikan kepada anak-anaknya. Beda dengan kesedihan dan kegundahan anak, langsung diutarakannya tanpa basa-basi. Permintaan anak akan senantiasa dituruti oleh orang tua, tetapi permohonan orang tua kepada anak banyak yang dielakkan atau yang ditolak. Karenanya, senyampang Ramadan masih ada di penghujung dan masih bisa menghitung harinya. Mari kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapat ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun dan suka memberi ampunan, maka kami mohon ampun. Ini doa-doa yang sangat mujarab di akhir-akhir Ramadan ini, yang senantiasa menjadi bagian dari urat nadi kita, menjadikan bagian dari setiap lisan kita berbicara, sehingga ini akan membantu kita untuk mendapatkan ampunan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecintaan kepada Rasul baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita agungkan namanya, bersolawat kepadanya dan menjawab salamnya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memintakan ampun kepada kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita doakan kepada mereka untuk diberikan rahmat dan kasih sayangnya, sebagaimana mereka susah payah mengandung kita dengan segala kekuatannya atas kelemahan yang dimiliki membesarkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan orang tua kita, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah di alam kubur. Dan jadikan kami anak-anak yang soleh, yang senantiasa mampu berdoa dan mampu membahagiakan mereka, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjalankan puasa ini secara sempurna. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.